Dasar dari pembangunan yang dianggarkan dari setiap anggaran belanja daerah itu tujuan dasarnya adalah demi meningkatkan satu APBD. Ketika APBD ini ditingkatkan, tentu selanjutnya tujuan yang paling krusial dan substansi adalah untuk kemakmuran rakyat, untuk kepentingan umum, kemakmuran rakyat. 650 juta membangun tribun. Nanti Bapak serta dari personil kantor turun ke lapangan. Pembangunan di sana tinggal nama dan tinggal rangka. Bukti-bukti fisik ada semua dokumentasi. Di lapangan 650 juta 2015 dibangun, tetapi tinggal rangka untuk pembangunan tribun. Lalu kemudian area pacuan kuda dan pagar keliling itu menghabiskan anggaran belanja daerah di atas angka 2,5 M miliar, nanti dicocokkan datanya. Tentu ini adalah menyedot anggaran belanja negara. Lalu dua gambaran substansi lapangan ini saya mencoba untuk mengkomparasikan mengapa PMI harus hadir. Kami adalah aset yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu sudah semestinya melakukan pengawalan dan sebagai bentuk kecintaan kami terhadap pemerintah, lalu kami mengambil langkah salah satunya dengan unjuk rasa secara damai dan didampingi oleh bapak-bapak kepolisian pada hari ini. Terima kasih. Lalu soal selanjutnya, itu dasar yang pertama. Soal selanjutnya kami menemukan beberapa data fisik, kami mencocokkan dengan berkas laporan pengaduan masyarakat. Mirisnya pembangunan gelanggang pacuan kuda itu dibangun di atas lahan milik rakyat. Sehingga menurut amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar-dasar pokok agraria, pemerintah tidak punya lahan selama itu adalah ada legal standingnya milik rakyat. Karena apa? Dari tahun 1964 ini adalah pusaka yang dimiliki oleh rakyat yang mengelola. Nanti Pak Tom, perwakilan masyarakat, dan Abang Nana untuk menjelaskan tentang kajian historis asal usul persoalan itu. Nah, sehingga dari 1964 sampai dengan 70 sekian sampai dengan 2018 rakyat yang membayar pajak akan persoalan ini. Lalu kira-kira di mana posisi negara bahwa itu dijadikan sebagai aset negara. Nah, sehingga dua hal itulah yang kami coba untuk melakukan advokasi. Tetapi dua dasar pertama, hari Senin akan kami laporkan persoalan tersebut di Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT karena dasar hukumnya adalah praduga tak bersalah, masuk kategori korupsi. Kami akan mencoba untuk mengadvokasi persoalan itu. Lalu saya juga akan menghadap secara resmi, secara kelembagaan di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur untuk meminta audit laporan 2018 persoalan pembangunan area pacuan kuda. Itu beberapa kajian historis yang sudah disampaikan, nanti dilanjutkan oleh Pak Tom. Untuk beberapa dasar hukum atas hak milik tanah, itu amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dan amanat pasal 1963 KUHP Perdata. Pemerintah yang mencaplok, ini versi masyarakat, nanti diklarifikasi. Kebetulan ada ibu dari Kabak Hukum mengklarifikasi. Ketika bahasa hukumnya pemerintah mencaplok atau pemerintah menjadikan suatu lahan menjadi aset kekayaan daerah, dasar sebelumnya adalah milik masyarakat, maka itu pemerintah kena KUHP Perdata. Itu masuk Undang-Undang pasal 1963 KUHP Perdata. Menurut ketentuan pasal itu ada suatu pembahasan selanjutnya 18 Undang-Undang PA, nanti tinggal kita cocokkan. Nomor 20 ya saja. Nomor 20 tahun 1961. Ini kajian hukum. Lalu kajian hukum tersebut diperkuat dengan hak atas tanah tanpa sertifikat. Melalui program Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi hari ini untuk program sertifikat
sebagai bentuk legal standing hukum terhadap persoalan hak status kepemilikan tanah. Akan tetapi setiap undang-undang, baik itu keputusan presiden, keputusan menteri, dia itu tidak bisa menabrak undang-undang yang sudah mendahulunya. Akan tetapi sifatnya adalah amandemen, perubahan. Saya bacakan. Begini, ya. Kamu sampaikan apa tujuan kamu kepada pemerintah daerah? Tidak dibahas soal undang-undang apa, tidak usah. Apa yang kamu pemerintah daerah, apa yang kamu perjuangkan, selesai. Karena ini banyak masyarakat yang mau ketemu di luar, waktu kita terbatas. Lalu selanjutnya persoalan tuntutan yang kami mau sampaikan pada hari ini adalah yang pertama, mendesak Bupati Kabupaten Kupang agar segera menyelesaikan persoalan hak milik lahan gelanggang Pacuan Kuda, Kelurahan Bau-Bau. Yang kedua, mendesak pemerintah Kabupaten Kupang agar mengembalikan hak tanah gelanggang Pacuan Kuda seluas 25 hektar yang dimiliki oleh 3 marga, Fangidae, Adat, dan Palat. Dan karena dibuktikan dengan IPEDA tahun 1977 hingga 1983, bukti PBB dari tahun 1986 hingga tahun 2018, serta bukti fisik hasil pengolahan tanah yakni pohon jati yang ditanam pada tahun 1977. Nanti abang saya yang dari LPM untuk karena ini adalah berkas yang diterima dari PMI, kami mengolah data ini sehingga nanti ditambahkan, karena ini adalah keseluruhan masyarakat Bau-Bau. Selanjutnya, mendesak DPRD Kabupaten Kupang. Oke, itu langsung lewat. 4. Apabila pemerintah Kabupaten Kupang tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, maka kami masyarakat Bau-Bau pada umumnya mengambil langkah lain demi mempertahankan hak kepemilikan ini. Sedangkan rekomendasi asal tuntutan, saya bacakan ini. Berdasarkan persoalan tersebut di atas, kami merekomendasikan persoalan tersebut apabila pemerintah Kabupaten Kupang tidak memiliki bukti atas lahan Pacuan Kuda tersebut, maka segera mengembalikan aset daerah tersebut kepada para pemilik lahan yang dipandang perlu demi asas dan kepastian hukum. Konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat Bau-Bau dan konflik horizontal antara sesama masyarakat akan terus berkepanjangan selama pemerintah Kabupaten Kupang tidak memiliki itikat baik dalam menyelesaikan persoalan gelanggang Pacuan Kuda. Atas nama rakyat, pemerintah dapat merelakan dan mengorbankan sesuai amanat Undang-Undang 45 Pasal 33 pada ayat 3, yakni bumi, air, bangunan, dan seluruh hasil kekayaan bangsa Indonesia adalah milik negara, namun sepenuhnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI Kupang, Nusa Tenggara Timur akan melakukan upaya hukum serta serius dalam melakukan advokasi terhadap persoalan pembangunan gelanggang Pacuan Kuda, karena hasil advokasi lapangan yang kami lakukan sangat kuat terjadinya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka kami akan merekomendasikan persoalan ini hingga ke kantor Kejaksaan Provinsi NTT, Ombudsman Nusa Tenggara Timur, Komisi Pemberantasan Korupsi Perwakilan Nusa Tenggara Timur, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Kupang 27 Juni 2019, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Cabang Kupang, Hasni Ibrahim, Laku Ketua Umum. Oh, ini belum ditanda tangan.